Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Ibu. Gimana kabar hari ini anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Sebelum itu marilah kita berdoa dulu ya untuk mulai pelajaran hari ini. Ada yang mau bikin doa anak? Ibu. Boleh. Silakan diskus. Baiklah teman-teman, sebelum mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Doa selesai. Oke. Gimana hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Oke. Kalau gitu ibu absen dulu ya. Anissa Putri Suryati, dari Sekretari Anggreni, Hadir Ibu. Fadila Salsabila Apriyatno, Hadir Ibu. Mona Lisa, Hadir Ibu. Naila Afifah Danika, Roberta Nasi Lestari, Rizka Lokita, Rizkyana Nabilani. Oke, bagus dari semua ya. Ada yang tahu nggak kita hari ini akan mempelajari tentang apa? Sistem persamaan linear dua variabel. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Nah, lalu capaian pelajaran hari ini yang pertama peserta didik mampu menyatakan suatu situasi dalam bentuk aljabar. Lalu peserta didik juga dapat menyelesaikan operasi persamaan linear dua variabel SPLDV ya. Lalu tujuan pelajaran kita pada hari ini ada dua. Yang pertama peserta didik dapat menjelaskan konsep bentuk aljabar berdasarkan situasi nyata. Lalu yang kedua peserta didik dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan model operasi pada bentuk aljabar. Nah, pada hari ini khususnya kita akan mempelajari tentang harga paket makanan dalam bentuk persamaan. Oke, sebelumnya ibu mau menampilkan dulu ya sebuah video pembelajaran. Mohon disimak ya anak-anak semua. Oke. Jadi selama video tadi, kira-kira informasi apa yang bisa kita ambil dari video tersebut? Ada yang bisa? Sih. Ya boleh Nila. Jadi tadi ada dua paket makanan. Yang pertama itu ada yang satu sandwich satu kopi, yang kedua satu sandwich dua kopi. Yang paket pertama itu 24.000, yang paket kedua itu 30.000. Ya betul sekali ya. Nah, dari video ini kita akan mencari tahu nih anak-anak berapa harga satuan dari sandwich dan juga kopi tersebut. Jadi ada yang tahu nggak harganya berapa? Tahu. Oke, untuk mencari tahunya, maka ibu akan bagikan SKPD ya. Sebelum itu, dimohon anak-anak untuk berkelompok ya. Itu mau ibu pilih kelompoknya atau kalian pilih sendiri? Pilih sendiri. Oke, silakan juga kelompoknya dulu. Kita ada boleh. Berarti ya. Satu ya, ini untuk kelompok dua. Ini langsung dituliskan saja biar nama-namanya. Ya, silakan tulis dulu. Ya. Sudah ibu, sudah. Oke, dibuka dulu ya RPD-nya. Nah di sini dilihat ada yang mengamati. Di sini dari mengamati ini kita bisa lihat dari video tadi ya. Kita akan mencari harga sandwich dan juga kopi. Nah, lalu kan yang kita lakukan itu kita identifikasi dulu variabelnya dengan sandwichnya itu x dan gelas f dan kopinya itu y. Nah lalu kalian harus isi ini yang kolom-kolom yang kosong ini ya. Oke. Sudah ibu, baik ibu. Jadi lihat yang di belakangnya ya, nah di situ ada angka sesuai di mana kita akan mencari harga dari sandwich dan juga rangkaian beberapa ya. Nanti kalau ada tombol ibu. Ibu, gimana kalau kan tadi udah tadi variabel, terus gimana cari sandwich sama kopinya gimana? Nah, itu kan sudah dapat dua persamaan ya. Coba ada yang disebutkan nggak ini persamaannya apa? Ya boleh. Jadi ada dua persamaan pertama itu x tambah y sama dengan 24.000 yaitu paket B. Sedangkan untuk paket lain itu ada x plus 2y sama dengan 30.000. Oke. Tambah 2y sama dengan 30.000 ya. Ini tadi yang pertama dan ini tadi yang kedua. Nah, untuk menemukan harga x dan juga y tadi, kita gunakan dua metode sekarang. Yang pertama yaitu metode eliminasi. Metode eliminasi ini adalah metode di mana kita akan menghilangkan salah satu variabel. Nah, kira-kira kalau dari dua persamaan ini kira-kira yang mana yang kira-kira yang lebih mudah kita hilangkan variabel ini? Ya, betul banget. Jadi kita kurangkan ya, kalau eliminasi itu adalah pengurangan. Nah, jadi kita kurangkan x sehingga hasilnya berapa? X tadi, terus yang ini gimana? Minus? Iya. Jadi ini 24 30? 50. Nah, karena kita nggak mungkin harga itu negatif ya, jadi kan harus kita apa? Supaya jadi positif. Dikali Sampai itu satu, oke. Sehingga dapatlah y sama dengan 6.000. Nah, jadi untuk kita apa? Variabel apa? kopi. Kopinya adalah 6.000. Oke. Nah, yang kedua, setelah eliminasi tadi, kita kan butuh harga sandwichnya ya. Jadi kita gunakan metode substitusi namanya. Substitusi itu artinya kita gantikan suatu variabelnya dari tahu itu dalam suatu persamaan. Nah, misalnya ini sudah dapat nih variabelnya y sama dengan 1000. Berarti terus kita masukkan, kita
bagikan ke salah satu persamaan yang terdiri dua persamaan ini. Kira-kira yang mana yang lebih mudah kita lihat? Satu. Oke. Terus dulu ya, X tambah Y tadi sama dengan berapa? 12.000. Nah, karena Y nya 6.000, jadi kita masukkan saja ke sini. Karena X belum ditambah, jadi kita tulis dulu, X ditambah berapa ini? 6.000 sama dengan 24. berarti X nya berapa? Kita kurangkan dengan dari dua sisi ya. Berarti X nya berapa? 18. Oke. Nah, berarti harga X-nya berapa? Harga servisnya berapa? 18.000. Berarti sudah dapat ya, berarti harga servisnya 18.000, harga kopinya 1.000. Kami sudah ibu. Oh ya, sudah. Kami sudah. Gimana ini? Mau siapa dulu ini? Duit. Tapi kalian dulu yang pertama tadi. Waktu masuk ya? Duit. Ya, kami yang belum ibu. Oke, Jadi kami dulu. Assalamualaikum, jadi kami dari kelompok 2. Di sini kami akan jelasin kesimpulan dari kami. Akan jelasin sama teman saya. Jadi kan tadi kan kita sudah menjelaskan apa tadi ya teman-teman. Nah, jadi tadi kita tadi sudah mengamati dari kita tadi itu ada paket D1, 1 sendiri, 1 kopi itu harganya 22.000 dan ada 1 sendiri dan 2 kopi yang harganya 30.000. Jadi tadi kan ada 1 sendiri itu kan dibilang di sini dikatakan X, lalu ada kopi itu digantinya dari Y. Jadi kita masukkan ke persamaan, didapatkan persamaan X tambah Y sama dengan 24.000 dan X ditambah 2Y itu 30.000. Lalu hasilnya tadi kita pakai eliminasi dan substitusi. Dapatlah harganya itu 6.000 untuk kopi dan juga 14.000 untuk sandwich. Jadi X itu untuk sandwich dan Y itu untuk kopi. Biasanya ibu. Nah, boleh silakan duduk ya. Kalau kopi ini ada tambahan nggak? Oh, apa yang beda? Sama itu. Karena kopi itu dapatnya untuk sandwichnya itu 18.000 dan kopinya itu 6.000. Udah paham belum mengenai metode eliminasi dan substitusi tadi? Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada. Seperti ini. Setelah menggunakan LKPD ini, Ibu ada latihan soal karena kalian tadi kan sudah mengerti sudah mengerti metode substitusi dan eliminasi tadi. Ibu soalnya banyak. Enggak cuma satu kok. Jangan segala tadi kita coba. Ibu 10 menit ya. Nanti Ibu barengan sama latihan. Oke, Ini video semua lagi tapi kan ada ya. Itu pakai X lagi ya. Boleh. Kalau mau pakai yang lain Mau siapa? Contohnya. MN. Boleh. Boleh. Oh, kalau kita boleh nggak? Kalau jelas boleh. jelas itu jelasnya gimana? Harus jelas itu artinya kalian tuh terdefinisi gitu. Untuk mendefinisikan suatu variabel itu harus jelas. Misalnya kalian mau, misalnya ini pas kita simbolkan sebagai A, boleh juga. Pas itu pun boleh sebagai B misalnya. Tidak mesti ya. Ya silakan dengar dulu. Sudah 10 menit? Sudah semua? Sudah. Lengkapnya juga ya. Nah, kan tadi juga udah ada KPD, terus udah pakai soal. Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan hari ini? Ada yang mau? Ada yang mau? Mungkin aku itu mau Ya, boleh dijelaskan. Ya, jadi tadi kan kita kan disuruh mencari hampir sendiri dan kopi ya. Nah ternyata kita di pelajaran ini bisa memisahkan dia jadi X dan Y dan juga kita boleh N atau M kan ibu. Ternyata berguna untuk mendapatkan harga sendiri dan juga kopi tadi ibu lebih mudah dari eliminasi dan substitusi juga. Jadi mudah sekali ibu dapatnya tadi. Bagus tadi betul ya yang dikatakan oleh Kamila tadi. Nanti ya karena latihan juga sudah, mungkin besok ibu ada kejutan kalau nilai kalian dapat 100. Ya, karena tadi kita sudah belajar tentang apa? Sistem kesamaan ya, Nah, SPLDV ini bisa kita gunakan sehari-hari ya. Gak cuma dalam membeli sejenis kopi, tapi bisa juga untuk menghitung harga sebuah apel atau harga sebuah buku dan juga lain-lainnya. Jadi jangan lupakan materi ini ya, harus mendapatkan gunakan sehari-hari, cuma lewat kita saja ya. Mungkin cukup sampai sini dulu pada hari ini karena dia juga habis ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai ketidaksamaan linear satu variabel. Boleh untuk dibaca ya bukunya, belajar lebih lanjut. Oke, terima kasih juga atas partisipasinya hari ini. Sebelum untuk pemerintah ini ada yang juga boleh Alisa?